Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisa saham MLPL, yakni saham yang akan kita beli atau yang mau membeli saham MLPL, karena saya sudah membeli saham ini. Jadi untuk hari Senin nanti saham MLPL ini seperti apa? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Kita lihat dulu pada perdagangan pada hari Jumat tanggal 9 April itu harga dibuka atau harga pembukaan di angka 155. Kemudian harga penutupan 172. Pada saat itu saya entry di harga 173. Ini portofolio saya teman-teman. Jadi pada video saya yang sudah juga tak ada yang saya tutupi, jadi semua saya jabarkan pada video kali ini, dan video-video sebelumnya bisa dicek pada video saya di channel ini teman-teman. Kita analisa dulu ini tampilan di trading view teman-teman, jadi bisa disimak juga pada trading view. Ini tampilannya seperti ini. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, tanggal 9 April, saya entry di harga 172. Coba kita cari SNR-nya dulu, yakni support dan resisten. Ini kita tarik garis resisten, teman-teman. Ini resisten di harga 182. Jadi pada kesempatan kali ini atau saham MLPL ini saya mau TP di harga 182. Jadi entry 173, TP di harga 182 teman-teman. Jadi bicara realistis saja, jangan muluk-muluk, karena kita juga melihat pada antrian beli dan jual. Di samping itu pula kita bisa melihat yakni menggunakan moving average seperti ini. Ini mulai 20 hari, 25 hari dan seterusnya. Dan itu angka menunjukkan hari ke depan. Ini masih potensi naik. Jadi bisa dilihat seperti ini tampilan pada indikator EMA. Kalau kita lihat belakang ini juga masih menanjak naik teman-teman. Ya, ini kita input paling dekat saja menggunakan 7 hari. Coba kita cek, masih potensi naik untuk saham kali ini, dan nanti hasilnya juga saya akan upload seperti apa. Apapun hasilnya akan saya upload pada channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saham MLPL, kalau kita lihat riwayat atau flashback ke belakang itu pernah menyentuh di harga 1000-an. Jadi ini masih di angka 100-an. Kalau teman-teman ingin invest atau dengan jangka panjang, nggak ada salahnya masuk pada harga sekarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya bukan mengajak, hanya menyampaikan data yang ada. Dan disclaimer on, bila teman-teman ingin masuk silahkan, jika tidak juga nggak apa-apa. Jadi pada konten seperti ini atau konten saya ini nggak ada paksaan atau mengajak-ajak untuk masuk di saham MLPL. Perdagangan pada 9 April, harga pembukaan waktu itu 155, kemudian harga penutupan pada hari Jumat di harga 172. Jadi ada kenaikan sebesar 17 tik dari 155 ke 172. Dan hari-hari sebelumnya, hari Kamis, hari Rabu, itu juga teman-teman bisa melihatnya di aplikasi RTI. Jadi untuk referensi saham-saham yang
akan kita beli atau yang sudah kita beli itu seperti apa riwayatnya, apakah menunjukkan kenaikan ataupun stagnan. Ini data yang ada saya tampilkan seperti ini teman-teman. Mulai dari portofolio saya, terus entry di harga sekian, kemudian TP di harga 182 nanti. Apapun hasilnya nanti akan saya upload di channel ini. Kemudian nggak sampai di situ juga teman-teman, untuk menguatkannya saham MLPL ini kita bisa melihat pada antrian order book. Coba kita lihat. Ini tampilan terakhir pada hari Jumat. Coba kita hitung ya teman-teman. Antara antrian yang mau membeli dan yang mau menjual itu seperti apa? Apakah seimbang atau justru lebih banyak yang mau membeli? Dan untuk stop loss atau SL itu menggunakan kebijakan trading masing-masing ya teman-teman. Jadi mau stop loss di sekian persen, 3% atau 2% itu sesuaikan saja gaya trading teman-teman semua. Atau bila mau investasi, niatnya investasi untuk jangka panjang, misalnya ya nggak terlalu panjang, 2 atau 3 bulan, bila harga nanti turun ya ada dana nganggur, bisa di average down untuk harganya. Kita buat dulu data yang ada pada antrian order book, kita sesuaikan saja. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke trading teman-teman daripada investasi. Sekalipun saham blue chip, saham LQ45 itu bila di trading kan juga kurang tepat karena ada pergerakannya yang sangat cepat dan ada pula pergerakannya yang sangat lambat. Jadi bila untuk trading, bila sangat lambat justru malah membuang-buang waktu yang ada. Bila untuk trading, misalnya saja kita menentukan satu hari, katakanlah profit 3-5%. Dan bila sudah mencapai target, kita bisa close. Bisa juga mencari saham lain yang berpotensi atau ada peluang, tinggal kita entry. Karena untuk trading di blue chip itu di samping harganya yang rata-rata, saya katakan harga rata-rata itu lebih mahal. Kita misalnya untuk saham di sektor perbankan BBRI ataupun BMRI, itu harga untuk BBRI saat ini di harga 4.300. Itu kalau beli satu lot seharga 430 ribuan. Dan untuk BMRI, Bank Mandiri, di harga kurang lebih 6.300-an. Jadi untuk beli satu lot saja uang yang harus disiapkan sebanyak ratusan ribu itu untuk satu lot. Dan perlu diketahui untuk trading satu lot itu pengali 100, minimal untuk 10 lot jadi dikali 1000. Bila teman-teman punya dana 1 juta misalnya untuk membeli saham di harga 100-an, itu sudah mendapatkan kurang lebih 50 lot bila untuk dibelikan saham MLPL misalnya di harga 180, itu kurang lebih 900 ribuan. Jadi kalau punya saham 50 lot sebanyak 50 lot itu sudah pengali 5.000. 50 kali 100 lembar ketemu 5.000. Bila harga kita naik atau harga saham yang sudah kita beli misalnya saja naik 5 tik, sudah 25.000 teman-teman. 5.000 kali 5 tik.
Bila teman-teman membeli saham perbankan tadi, BBRI ataupun Bank Mandiri, BMRI, itu hanya mendapatkan 1 dan kurang lebih 3 lot bila dana yang ada 1 juta. Kemudian kembali ke saham MLPL ini teman-teman. Ini dari mulai yang EMA, mulai dari 20 hari ke depan, dan hari yang sangat singkat tadi 7 hari masih menunjukkan tren naik. Dan dilihat juga pada antrian order book, kita bisa melihat dari antrian order book ini, kalau di aplikasi Stockbit ada jumlahnya teman-teman, itu antrian beli sekitar 150-an, sama-sama 150-an ya, masih seimbang, dan menunjukkan penurunan pada tanggal 8 hari Jumat. Kita lihat pada volume saham ini, domestic buy sama domestic sell itu juga seimbang, namun untuk asing lebih condong untuk menjualnya. Jadi pilihan ada di teman-teman semua. Mau membeli saham ini juga silahkan, yang penting timing ketika masuk di harga yang tepat. Itu bisa dilihat pada running trade. Bila volume beli itu lebih banyak, bisa teman-teman ikuti, dan ingat, tentukan profit yang ditarget. Misalnya saja 5-10%. Kalau 10% itu sudah banyak sekali ya. Ya minimal 3-5%, sesuaikan target profit masing-masing, karena setiap orang pasti mempunyai manajemen keuangan tersendiri. Apapun tujuan trading maupun investasi, muara akhirnya cuan atau profit. Bila profit 3-5% itu sudah konsisten dan ingin memperbanyak jumlahnya, ya perbanyak modalnya. Misalnya saja dari modal 1 juta, bila dibelikan saham ini mendapatkan 50 kali 100 lembar, ketemu 5.000. Dari modal 1 juta pengali 5.000. Kalau modalnya 10 juta, ya pengalinya menjadi 50.000. Kalau 3 tik sampai 5 tik sudah ketemu sekitar 250.000. Lumayan sekali kan? Jadi untuk profit itu realistis saja, nggak usah muluk-muluk dan nggak perlu serakah. Bila ada kesempatan profit, ya ambil saja, karena kesempatan seperti itu, harga menunjukkan kenaikan, belum tentu terulang di menit-menit atau jam berikutnya. Kalau bisa setiap hari profit, kenapa tidak? Dan kalau untuk modal yang sedikit, lama-lama juga bisa menjadi banyak, dan profit yang didapat juga semakin banyak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan di like agar saya tahu konten seperti apa yang teman-teman sukai, dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.